Salam sejahtera untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mendengarkan renungan harian pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Selasa 8 Februari 2022 tertulis di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu perjuangan dalam hidup beriman adalah bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah unsur yang paling esensial sebagai pengikut Kristus. Kalau kita katakan kita adalah pengikut Kristus, orang percaya, maka salah satu hal yang perlu dan prinsip dan esensi yang kita lakukan adalah hiduplah dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Apakah yang disebut dengan hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa manipulasi atau kebohongan. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran yang disebutkan oleh Yakobus di dalam renungan hari ini adalah bagaimana kita dituntut untuk menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kejujuran. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, kita harus benar-benar menyadari dan kita harus mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita. Hal ini terjadi karena Allah adalah kebenaran. Buah dari kebenaran dikatakan oleh Yakobus akan menghasilkan damai. Yakobus menjelaskan betapa pentingnya hidup dalam kebenaran, karena itu akan menghasilkan kedamaian. Kita sudah sama-sama bisa memikirkan hal yang sangat logis bahwa kalau ada orang yang suka berbohong, tidak jujur hidupnya, suka memanipulasi orang lain, maka tentu dia akan memunculkan konflik dan pertikaian. Sudah barang tentu tidak ada damai di sana. Jadi kalau di rumah tangga sudah sering muncul kebohongan, sudah sering muncul ketidakjujuran, maka pasti akan membuahkan pertengkaran, konflik. Kalau di dalam gereja, di dalam masyarakat sudah banyak kebohongan-kebohongan yang ditabur, tidak lagi hidup dalam kebenaran, maka akan muncullah pertengkaran, pertikaian, saling gesek-menggesek, saling mencurigai. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan, hiduplah dalam kebenaran, karena siapapun yang hidup dalam kebenaran, yang hidup di dalam kejujuran, maka akan menghasilkan kedamaian. Rumah tangga, keluarga yang dibangun atas dasar kejujuran akan menghasilkan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam kebenaran. Memang untuk mempraktekkan hidup dalam kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ada perjuangan yang berat. Mengapa? Karena seringkali apa yang dikatakan sulit untuk dipraktekkan. Orang hanya mudah mengatakan tapi tidak mempraktekkan. Hidup dalam kebenaran adalah dia harus jujur, tidak memanipulasi, tapi juga mempraktekkan apa yang dikatakan. Oleh karena itu, mari hari ini firman Tuhan melalui Roh Kudus menguatkan kita untuk selalu hidup jujur. Kalau kita sedang menutup-nutupi sesuatu, kita sedang berbohong kepada orang tua kita, berbohong kepada suami atau istri kita, berbohong kepada orang lain, ingatlah itu akan memunculkan konflik suatu hari nanti. Maka sekarang perbaikilah, berkatalah jujur. Mari hidup benar supaya mendatangkan damai sejahtera. Jika kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan menjamin, maka kita akan hidup dalam damai, hidup dalam ketenangan. Siapapun kita, tentulah kita mendambakan hidup dalam ketenangan, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Hiduplah dalam kejujuran mulai sekarang. Jangan mudah mengatakan melalui lidah kita ini untuk memunculkan kebohongan, pertengkaran, kepalsuan, pura-pura.
Marilah kita belajar untuk menahan perkataan kita ini. Tumbuh dari hati dan pikiran kita. Katakanlah yang baik, katakanlah yang benar, supaya damai sejahtera melingkupi hidup kita, hidup keluarga kita, hidup bergereja, hidup punguan, atau hidup apapun dan dimanapun kita berada. Kiranya firman ini menguatkan kita, firman ini mengingatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, kami berseru kepadamu dalam doa ini, menaikkan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, hidup jujur tanpa kebohongan. Jika selama ini kami banyak melakukan kebohongan dan dusta kepada sesama kami, terlebih terhadap Engkau, ampunilah kami Tuhan. Biarlah hati kami bertobat, diri kami bertobat untuk memperbaharui hati dan pikiran dan diri kami, supaya kami mengalami pembaharuan iman daripada Tuhan. Ajari kami untuk hidup jujur, hidup kudus, hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan, supaya kami memperoleh damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan bergumul dan berduka. Tuhan, berikanlah kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Bahkan jika ada saudara-saudari kami ini yang sedang terbaring lemah, mendengarkan firman-Mu dengan kondisi sakit, tidak berdaya, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Tolonglah mereka melalui para medis dan keluarga, obat makanan, kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka, dan keyakinan iman bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, maka iman kami akan berpaut padamu. Segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini, kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari, dan kiranya tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.